bahwa negeri ini pemilunya damai. Benua aman kemarin? Aman ya. Mungkin mulutnya yang tidak aman. Doakan kebaikan pemimpin kamu. Maka ciri-ciri satu negeri dijaga oleh Allah, rakyatnya suka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Saya mau tanya, Indonesia kira-kira masuk yang mana? Banyak yang mendoakan baik atau buruk? Akhir zaman sudah dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini zaman kita. Dan sudah banyak ulama yang wafat, sudah banyak ulama yang menulis. Dan ajibnya apa? Luar biasanya, Datuk Kelampayan pernah menulis satu kitab tentang imam di akhir zaman, yaitu tentang Imam Al-Mahdi. Dan sepertinya yang paling lengkap di antara ulama Nusantara, beliaulah satu-satunya ulama di Nusantara yang menulis lengkap tentang Imam Mahdi. Maka untuk beliau, zuriat-zuriatnya, ulama-ulama di tanah Banua dan di Nusantara, kita kirimkan suratul Fatihah. Kata Nabi Muhammad SAW, Ana wassa'ah kahatain. Aku dan kiamat seperti dua jari. Jari ini dekat atau jauh? Coba lihat jari. Ini bukan jari 02 kan udah selesai. Udah aman kan? Udah aman ya. Yang belum selesai itu tim suksesnya. Kita doakan negeri ini aman-aman saja, amin ya. Coba lihat dua jari ini, gimana dua jari ini? Dekat atau jauh? Dekat. Tapi dekat dalam pandangan Nabi Muhammad SAW itu dekat pandangannya Allah. Narahu qariba. Kami memandangnya dekat, tapi engkau memandangnya jauh. Itu sebabnya semua orang selalu mengatakan, kiamat masih jauh. Hampir semua orang mengatakan begitu. Kiamat masih lama. Itu tanda tulul amal. Apa arti tulul amal? Tul, panjang. Amal, bukan amal. Pakai hamzah. Amal. Angan-angan. Ciri-ciri orang panjang angan-angan, dia mengatakan kiamat masih panjang, masih lama. Jadi hindari, mulai malam ini jangan katakan itu. Cukup katakan seperti baginda Rasulullah SAW katakan. Apa yang beliau katakan? Aku dan kiamat sangatlah dekat seperti dua jari. Oleh karenanya, ini bukan menakut-nakuti, tapi justru bagi para kekasihnya ini adalah kabar gembira, karena waktu untuk bertemunya semakin dekat. Kalau kita punya orang yang kita kasihi, ingin bertemu dengannya, semakin dekat waktunya, semakinlah kita senang. Betul nggak? Kecuali tidak ya. Kecuali mau ujian, pasti nggak suka ya. Mau ujian, mau ketemu debt collector, itu pasti menghindar itu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat itu dekat, maka ada satu pelajaran yang tadi sudah disebut oleh Paman. Maka saya bilang tadi ke Paman, pengajiannya sudah selesai nih, dari mulai waktu itu kalau sudah ibarat busur, kalau sudah keluar dia tidak balik lagi. Satu detik yang barusan tidak pernah balik. Ada orang anti tasawuf ngirim tulisan kepada kami. Apa yang dia kirim? Dikirim kalamnya Imam Syafi'i. Imam kita loh. Dia bukan mazhab Syafi'i. Giliran bab yang begini dia senang nukil Imam Syafi'i. Padahal di bab yang lain mereka ngomong apa? Gak ada ikut-ikut Syafi'i, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Tapi giliran anti tasawuf dia nukil Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i qaddasallahu sirrahu pernah mengatakan,
Jangan seperti sufi. Sufi itu jahil banget. Kasul, pemalas. Ya, kasul, jahul. Itu kalam dinukil oleh Imam Abu Nuaim Al-Baihaqi di dalam Manaqib Imam Syafi'i, lebih tepatnya Imam Baihaqi. Tapi mereka tidak mau nukil kalam yang satu lagi yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi yang juga seorang bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Qushairi? Kami riwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan akhaztu minas sufiyyah kalimatain. Aku ambil dari para sufi dua kata, dua kalimat. Kalimat yang tadi paman baca itu kalam Imam Syafi'i dari sufi. Apa kata imam terdahulu? Al-waqtu sayfun. Waktu itu pedang. Itu bukan pepatah Melayu, bukan pepatah orang Banjar, bukan pepatah orang Jawa. Itu kalimat hikmah, kemakrifatan yang diajarkan seorang sufi kepada muridnya bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i murid seorang sufi. Fa illam taqta' bihi, kalimat keduanya apa? Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, memukul dengannya, memotong dengannya, berperang menggunakannya, maka engkau akan dipotongnya, engkau akan dilukainya. Dan banyaklah orang yang ditusuk oleh waktu, yang dilukai oleh waktu. Ditanyalah Imam Junaid, apa itu waktu? Apa jawaban beliau? Waktu itu nafasmu naik dan turun, bukan detik. 1 menit 60 detik, bukan. Waktu itu nafas naik dan nafas turun, itu disebut waktu. Ada waktu, ada ad-dahru. Ad-dahr, sang waktu, sang masa. Suatu kali para sahabat mengatakan, ini waktu ini, jam ini, saat ini, masa sial. Mungkin orang-orang yang kalah dalam pertarungan demokrasi mengatakan ini masa sial. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, hadis qudsi, hadis sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. La tasubbud dahr, fa inna allaha huwa ad-dahr. Dan Allah mengatakan, ya, ana ad-dahru. Qala Allah Ta'ala, ana ad-dahru. Allah berfirman, hadis qudsi, akulah sang waktu itu. Maka jangan pernah ngumpat waktu. Oleh karenanya antara ahli falak, ahli nujum dengan ahli tasawuf terjadi perbedaan mazhab dan adab. Bagi ahli falak, ahli nujum, ada waktu namanya waktu naas, ada waktu sial, waktu kurang baik. Bagi sufi, semua waktu tergantung persepsimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda zabni abdi, mengikuti kalam Allah Ta'ala. Hadis qudsi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau Bunda maju, siap-siap paman ya, nanti kena hujatan oligarki. Urusan waktu lagi. Kalau di zaman Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Ottoman, Khilafah Umayyah, biasa ayah ke anak, ayah ke saudara. Tapi itu tidak ada proses demokrasi. Prosesnya mungkin bunuh-bunuhan. Nah, maka Muhammad Al-Khan yang sekarang dikenal Muhammad Al-Fatih itu menyerang, membunuh keluarganya sendiri untuk menjadi gelar Al-Fatih itu, dengan kemudian bisa menaklukkan Istanbul. Jadi bukan beliaulah Al-Fatih yang dimaksud di dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, ya, la tuftahunna, ya, la tuftahanna, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Dan hemat saya bukan beliau yang dimaksud, ya, itu yang dimaksud imam akhir zaman, al-imam al-mahdi. Fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, sebaik-baik tentara itulah tentaranya. Itu adalah al-imam al-mahdi, bukan Muhammad Khan al-Utsmani yang dari Turki. Jadi serius ya. Kita doakan baik-baik saja ya, amin. Sekarang itu siapapun boleh bertarung dalam politik, yang penting dia punya kemampuan, ya. Dan kami para muallim, para guru, diwasiatkan oleh guru sebelumnya. Mursyid saya mengatakan, jangan pernah kamu melawan para pemimpin. Itu petuah guru saya, mursyid saya. Bal ud'u lahum, tapi doakan mereka. Kenapa? Alasannya bukan untuk kita. Salahul ummah, salahul ra'iyah bisalahihim. Jika mereka baik, maka rakyat akan aman. Walaupun rakyat suka ngomel, rakyat itu suka protes, karena mulut ini gak ada, lidah ini gak ada tulangnya. Sebagaimana mudah ngomentari ustadz di YouTube, di sosial media, di TikTok, benar gak? Emang mudah jadi kiai? Antum harus nyantri dulu sekian tahun supaya jago baca kitab, supaya hafal ibarat-ibarat. Nggak cukup hafal, mesti mampu menganalisa yang dihafal. Nggak cukup menganalisa, harus sanggup merumuskan, menyimpulkan. Nggak sembarang jadi mu'alim. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab kerohanian ada ulama, dalam bab duniawi ada umara. Kalau umara tidak jaga keamanan negeri, ulama bisa ngajar tidak? Santri bisa belajar tidak? Umat bisa sholat dengan tenang tidak? Maka kita apresiasi untuk negeri ini, walaupun saya tidak lagi di Jakarta, bahwa negeri ini pemilunya damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Benua aman kemarin? Aman ya. Mungkin mulutnya yang tidak aman sama beritanya, ya. Jadi guru kami para mursyid itu bersambung. Ini thariqah yang saya jalani, Naqsyabandiyah dan Syadziliyah, ya. Dalam Naqsyabandiyah kami bersambung kepada guru sampai nanti kepada Maulana Khalid, sampai kepada Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Imam Maulana Khalid yang kemudian disebut Naqsyabandiyah Khalidi, beliau nulis surat kepada khalifah mursyidnya, dan itu ratusan orang. Apa kata beliau? Ud'ullaha lil umara, doakan kebaikan pemimpin kamu. Fa inna salahar ra'iyah fi salahihim, karena kebaikan rakyat ada pada mereka. Maka ciri-ciri satu negeri dijaga oleh Allah, rakyatnya suka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Saya mau tanya, Indonesia kira-kira masuk yang mana? Banyak yang mendoakan baik atau buruk? Benar? Serius? Gak usah Indonesia, Kalsel lah. Kalsel ini banyak ngumpat pemimpinnya atau banyak mendoakan pemimpinnya, yang mana? Ya, semoga yang banyak mendoakan kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, di akhir zaman para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit, ya, walaupun waktunya sudah pendek sekali.
Karena kalau saya menghitung Bapak Ibu saudara-saudariku, Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Sekarang sudah berapa? 2024. Sudah berapa tahun? Sahabat sudah. Tapi untungnya, ini untungnya, Mekah Madinah, pusat Islam bukan Turki, bukan Baghdad, tapi Mekah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah baru dikuasai tahun 1933 oleh Saudi. Negara Saudi itu negara yang diciptakan oleh Inggris. Lalu kemudian mereka menjadi temannya Amerika. Jadi Saudi ini unik. Tapi kalau proyek, temannya sama Cina. Maka yang bikin proyek-proyek di Mekah Madinah itu Cina.